satunya adalah mahasiswa di bidang robotik di salah satu di Polandia, dan juga sebagai kita ambasadornya NAFA. NAFA ini adalah salah satu agensinya untuk Polandia memasarkan pendidikannya ke luar negeri seperti itu. Dan salah satu tamu kita salah satunya adalah salah satu kaprodi di bidang akuntansi yang mungkin teman-teman juga sudah tahu, yaitu Pak Eri Aksandi sebagai kaprodi akuntansi di ANT. Oke, kita langsung saja untuk tamu kita yang pertama dengan Mas Jeffrey. Gimana Mas Jeffrey, sudah hadir? Sudah bisa mendengar Mas Jeffrey? Dia di sini hadir. Halo, selamat siang. Ya, ini dari Mas Jeffrey. Bisa dijelaskan Mas Jeffrey, ini Mas Jeffrey ingin menjelaskan sedikit terkait perkuliahan kondisi pandemik yang ada di Polandia, situasi terkini. Silakan Mas Jeffrey. Oke, kalau mulai semuanya, selamat pagi waktu Polandia dan selamat siang pada teman-teman semua. Selamat siang juga buat Pak Ari Eksandi. Siang Kak. Situasi terkini di Polandia memang untuk studi kita semua sudah melancarkan studi secara online secara keseluruhan, dan memang sejauh ini belum ada pemberitahuan resmi lagi apakah kembali kampus akan diselesaikan dengan metode online. Sejauh ini hampir semua kegiatan perkuliahan yang memungkinkan dilaksanakan secara online melalui platform-platform yang sudah disediakan oleh kampus. Mungkin kalau situasi studi sejauh ini sih begitu. Terima kasih Mas Jeffrey. Nah, sekarang kita agar lebih komparatif untuk dari Pak Eri Aksandi sendiri, ini bagaimana perkuliahan di Indonesia, salah satunya di UMT gitu Pak, di situasi kondisi pandemi seperti ini. Baik, terima kasih. Bisa dengar? Iya Pak, masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman yang di Polandia ya. Jam berapa di sana? Jam 8 ya? Jam 8 Pak ya. 8. Durasi puasa berapa jam? Kurang lebih 17 Pak. 17 sampai 18 ya. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa di Polandia yang menjalankan ibadah puasa. Yang pertama semoga sehat selalu ya di sana ya, jaga diri ya Polandia, karena kita jauh dari keluarga kan ya. Selamat siang buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi akuntansi ya. Siang Pak. Ya, langsung saja ya saya menjelaskan perkuliahan pasca ditetapkannya pandemi COVID-19 di Indonesia. Memang agak telat mungkin ya, kalau di Indonesia ditetapkan pandemi COVID-19 ini di akhir Maret ya, akhir Maret gitu ya, baru ditetapkanlah yang namanya PSBB. Sehingga hal ini memaksa seluruh kampus yang ada di Indonesia, khususnya Universitas Muhammadiyah Tangerang, untuk mengkondisikan hal ini, di mana proses perkuliahan yang tadinya proses secara tatap muka, maka diberlakukannya sistem perkuliahan online. Dan ini pun, perkuliahan online ini pun memang menemui banyak kendala ya. Nah, sebenarnya kita masih sangat asing yang namanya perkuliahan online. Mungkin hanya 1-2 dosen saja ya sebelum pandemi ini menjalankan perkuliahan online, dan itu pun menggunakan platform yang belum interaksi secara tatap muka. Paling platform online itu ya contoh seperti Edmodo gitu ya, kalau di Indonesia itu sebelumnya banyak menggunakan Edmodo yang tidak ada proses pembelajaran secara tatap muka. Tapi karena adanya COVID-19 ini, maka
muncullah platform baru yang namanya Zoom Meeting. Dan Zoom Meeting ini memang menawarkan hal-hal yang menarik dalam sistem belajar jarak jauh. Tetapi hal ini pun memiliki masalah baru, yaitu terkendalanya satu jaringan, karena di Indonesia itu jaringan di setiap daerah belum stabil secara keseluruhan, hanya ini pusat-pusat kota saja yang koneksi sinyalnya stabil. Mungkin berbeda dengan Polandia ya, jaringannya stabil, tapi di Indonesia masih ada gangguan dari segi sinyal, satu. Terus kedua, masalah kuota ini, penggunaan Zoom ini memang agak kuota yang besar seperti ini, karena berdasarkan pengalaman saya dan juga dosen-dosen lain, ketika melakukan pembelajaran online dengan Zoom, maka banyak mahasiswa itu tadi sinyalnya. Dan yang kedua adalah kuota yang mereka miliki cepat habis, karena kemampuan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, itu memang berbeda-beda dari segi kemampuan ekonominya. Itu kendalanya di kita perkuliahan pasca kejadian pandemi ini seperti itu, Mas Zulkifli. Mungkin Terus itu saja dari untuk ini Pak, memasuki untuk interaktif kegiatan perkuliahan, apakah masih sangat interaktif, dan bagaimana antusias para mahasiswanya gitu menghadapi PSBB yang mereflek kepada perkuliahan online? Oke, menghadapi PSBB, mahasiswa pada dasarnya interaktif ya, mengikuti segala macam, dan perkuliahan berjalan dengan sebagaimana mestinya, walaupun ada kendala-kendala yang tadi saya jelaskan ya. Jadi intinya kondisi yang seperti ini jangan membuat kita jadi serba terbelenggu gitu loh. Kalau saya kemarin memakai Zoom, tapi juga saya pakai Edmodo dalam pengumpulan tugas, dan saya memakai meminta mahasiswa merekam apa yang sudah mereka pahami, mereview ulang gitu loh dari materi yang saya sampaikan, lalu diupload ke YouTube. Nah, dari situ saya bisa menilai apakah materi yang saya berikan itu bisa mereka pahami atau tidak dengan cara mereka menjelaskan kembali atau mereview apa materi yang sudah dibahas. Itu kalau di saya khususnya ya. Oke, terima kasih Pak Arik. Teman-teman yang baru bergabung, sekali lagi kami menjelaskan di sini sedang ada sharing session antara kami yang mahasiswa di Polandia dengan juga Pak Arik Eksandi sebagai Prodi Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang gitu. Di sini juga telah hadir dua narasumber kita, salah satu mahasiswa akuntansi di Uni Polandia dan juga salah satunya adalah digital ambassador-nya Nafa. Mungkin teman-teman sudah kenal tadi Mas Jeffrey. Nah, ini kita masuk ke Mas Iqbal nih. Mas Iqbal, gimana kondisi terkini? Tolong jelaskan perkuliahan yang Mas Iqbal alami dan kendala-kendalanya seperti itu. Oke, pertama-tama Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang di Indonesia. Pak Ari Eksandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semoga kita tetap sehat di pandemi kayak gini, tetap terhindar dari virus inilah, karena itu juga buat, kalau saya bilang buat semuanya nih, buat perekonomian, pendidikan, semua kena dampaknya dari sini. Saya untuk teman-teman di Polandia sendiri mungkin tadi udah dijelasin ya, kalau gimana kuliahan di sana gitu, sama sebenarnya kejadian di Portugal juga. Kebetulan saya pas pandemi muncul, saya itu pas pindah ke Portugal, pemerintah menetapkan untuk state of emergency, jadi langsung declare tuh. Jadi lockdown, orang yang keluar rumah kena fine, yang boleh keluar rumah ke tempat perbelanjaan
benar semuanya berubah, kampus tutup, kita lebih banyak project. Jadi basically sebenarnya saya pikir sama ya, sistem perkuliahan di sini selama pandemi, khususnya buat anak-anak akuntansi. Kalau anak-anak akuntansi di sini yang awalnya kita ke assessment, kalau misalnya itu bilang assessment di kelas, itu berubah jadi lebih ke pergantian project. Jadi kita dikasih project untuk project investment atau project apapun itu, lebih banyak meeting di Zoom juga. Jadi selama pandemi, hal yang kita alamin sih itu buat kuliahan, projectnya lebih banyak. Terus kurang lebihnya itu sih hampir sama sih. Semuanya meetingnya di Zoom. Kesusahannya kita lebih susah sekarang buat deket sama dosen karena kadang-kadang koneksi juga nggak lancar bahkan dibandingin sama Poland, Portugal tuh koneksinya jelek. Portugal lebih jelek, jadi kadang harus putus, apalagi Zoom kan cuma bisa 40 menit lebih kan, jadi setiap saat kita harus masuk lagi, jadi lebih kayak gitu sih. Jadi terkendalanya sih di bagian learning progress-nya dari student buat belajar dari yang biasanya kita di kelas kita lebih cepat nangkep, dibandingin sama Zoom itu kita lebih lambat sih. Itu aja sih kalau diisi. Dari Mas Iqbal sendiri ketika mengalami masa pandemi ini, apakah outputan itu tercapai atau nggak outputan dari silabus atau pelajaran dari perkuliahan tersebut? Menurut Mas Iqbal seperti apa? Alhamdulillah sih tercapai ya, walaupun agak lambat, cuma tercapai. Karena jujur akuntansi itu kan buat pelajaran akuntansi itu kan gak cuma semata-mata teori ya. Akuntansi kan perlu namanya praktek. Apalagi kayak misalnya dulu pelajaran akuntansi di Indonesia, waktu masih S1 itu kebanyakan harus praktek gimana kita laporan keuangan, gimana kita periksa laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan di bursa efek atau gimana. Jadi kayak di sini itu setelah pandemi itu jadi kesusahan karena kurangnya dari praktek. Jadi selama pandemi ini yang kita dapat cuma teori. Jadi silabusnya tuh tercapai, tapi balik lagi kita harus self learning lagi gitu. Karena kita terima teori, kita harus gimana sih praktiknya di dunia di laporan keuangannya gitu sih. Oke, terima kasih Mas Iqbal atas penjelasannya. Ini balik lagi sekarang kita balik ke bidang akuntansi nih Pak. Pak Ari Aksandi sendiri yang ini kita mengundang Bapak nih karena expert di bidang akuntansi. Tolong bisa jelaskan sendiri Pak, akuntansi secara umum gitu. Ya, akuntansi secara umum ya. Iya. Gambaran akuntansi itu sebenarnya kan produk akhirnya laporan keuangan ya. Nah, laporan keuangan ini kan yang nantinya menggambarkan kinerja perusahaan, gitu ya. Kinerja itu bisa diukur dari perolehan laba yang didapat atau utang yang dimiliki oleh perusahaan. Itu kalau perusahaan manufaktur biasa gitu kan. Atau untuk perusahaan perbankan misalkan, kinerja itu bisa diukur dari jumlah kredit macetnya, misalkan kan seperti itu. Nah, akuntansi yang menjadi sebuah produk atau alat bagi perusahaan yang nantinya bisa memberikan gambaran kinerja perusahaan tersebut. Itu kalau menurut saya gambaran akuntansi secara umum ya, intinya akuntansi itu adalah alat yang bisa dijadikan propaganda mungkin ya, kalau saya nyebutnya propaganda kepada para stakeholder, shareholder dan segala pemangku ya untuk meningkatkan reputasi perusahaan itu sendiri. Kalau menurut saya akuntansi secara umum itu Mas Jul. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Ari. Jadi ketika
ketika jadi bidang akuntansi ini sangat penting ya Pak Ari untuk salah satu perusahaan atau tentang asesor benar bagaimana laba dan bagaimana keuangan dari sebuah perusahaan tersebut gitu. Kita bisa komparasi dari Mas Iqbal sendiri, bisa jelaskan apa sih bedanya Mas Iqbal ketika studi di akuntansi di Indonesia dengan Mas Iqbal sekarang studi di luar negeri gitu, contohnya Poland dan Portugal. Iya, kalau saya bilang komparasi ya, komparasi sebenarnya. Jadi anehnya sih itu. Jadi waktu saya studi akuntansi di Indonesia, waktu itu saya masih ingat tuh, waktu di Indonesia sistem akuntansi di Indonesia itu baru mau mengadopsi sistem IFRS. Jadi waktu itu Indonesia masih pakai GAAP, waktu itu masih ingat saya masih pakai GAAP, IAS, PSHK kalau nggak salah ya, PSHK, IAI baru mau mengaplikasikan IFRS. Jadi salah satu momen benefitnya waktu saya belajar akuntansi di luar negeri, saya benar-benar mendalami IFRS karena most country in Europe itu pakai sistem IFRS gitu. Apalagi kalau dia sendiri dia pakai IFRS, dan kalau saya komparasi sama di Indonesia, ternyata di sistem akuntansi di Indonesia di setiap negara kan beda-beda ya, tergantung dari naik turunnya perekonomian di suatu negara, tergantung dari tingkat perekonomiannya mereka, dia yang mana lebih menguntungkan gitu. Yang kedua tergantung dari sistem politik di negaranya dia, kayak di Inggris umpamanya dia pakai common law gitu kan, di Amerika dia pakai GAAP, atau di Europe dia pakai IFRS. Jadi salah satu poin positifnya buat belajar akuntansi di luar negeri, benar-benar lebih mendalami sih. Apalagi pada pas momen saya itu juga lebih penting karena di Indonesia baru mengadopsi IFRS. Ketika saya pindah ke Europe, saya benar-benar mendalami banget nih IFRS gitu. Di Poland sendiri kan mengadopsi IFRS, walaupun dia punya sistem akuntansi sendiri, saya lupa namanya. Itu kan, jadi itu sih, jadi lebih mendalami sistemnya sih. Ada perbedaan signifikan nggak Mas Iqbal antara beberapa sistem tersebut? Sebenarnya sih nggak ada perbedaan signifikan sih. GAAP sama IFRS itu basically sama, cuman bedanya ketika penggunaannya yang beda. Jadi waktu di Indonesia saya masih pelajari GAAP itu dia contohnya nih ya, di laporan keuangan itu aset di GAAP itu nggak dijabarkan. Kalau di IFRS itu lebih dijabarkan, kayak non current dan current asset. Jadi lebih itu sih, lebih bedanya sih perubahan laporan keuangan yang dulu saya pelajarin itu ketika saya sampai di Eropa harus saya ubah lagi, harus terbiasa dengan peraturan yang baru. Terus komparasinya sih itu. Atau misalnya contohnya gini, contohnya itu ketika belajar di Eropa saya lebih paham masalah-masalah kompleks secara akuntansi. Contohnya gini, revaluation aset gitu. Dari banyak, contohnya di Jerman ini banyak pengusaha yang memindahkan asetnya di Jerman ke Poland. Kenapa? Karena di Poland ini mata uangnya masih memakai currency yang zloty, lebih rendah daripada mata uang euro. Jadi untuk pengusaha di Jerman, buat mereka ini lebih menguntungkan kalau misalnya mereka pindah di Poland gitu. Sebelum mereka dikalahin sama orang Prancis atau orang Belanda, mereka lebih ngambil langkah lebih dulu untuk memindahkan asetnya mereka di Poland. Nah, jadi ketika memakai sistem IFRS, di IFRS itu kan dia mengenal yang namanya revaluation ini gitu. Nah, ini yang harus lebih mendalaminya di situ. Ketika waktu saya belajar di Indonesia, GAAP itu nggak mengenal revaluation. GAAP itu mengenal revaluation, cuman dalam bentuk yang berbeda. Ketika saya sampai di Eropa, ternyata revaluation yang dipakai itu berbeda. Jadi saya harus lebih terbiasa dengan sistem yang baru. Tapi untungnya Indonesia sekarang udah mulai mengadopsi IFRS ya, kalau nggak salah dari tahun 2011 ya. Itu sih maksud komparasinya sih seperti itu. Oke,
terima kasih banget Mas Iqbal atas penjelasannya yang cukup untuk saya sendiri awam di bidang akuntansi tapi cukup jelas mengenai akuntansi gitu. Apa bedanya antara akuntansi dengan luar negeri dan sistem akuntansi yang kita miliki di Indonesia. Jadi basically kayak misalnya selama di luar negeri itu lebih banyak prakteknya sih kalau saya bilang ya, lebih banyak prakteknya karena kita lebih tahu di mana sih kendala-kendala yang dialami dari tiap negara. Apalagi di Europe ini kan negaranya berdekatan nih, otomatis hubungan perdagangannya itu, marketnya itu mereka lebih dekat, mereka butuh waktu yang cepat di perjualan, maksudnya perdagangan itu butuh waktu yang sangat cepat gitu pergerakannya. Jadi di situ banyak kendala akuntansi sebenarnya. Dari situ di situ tuh banyak kendala akuntansi. Jadi ketika belajar di Eropa itu lebih dapat prakteknya dari kendala-kendala ini nih. Kenapa sih kok di Poland pakai IFRS tapi dia masih punya namanya Polish GAAP, dia punya sistem sendiri. Ternyata problemnya adalah karena banyak negara-negara di luar Poland, di sekitaran Poland, Jerman, Czech Republic atau Hungary, Hungaria gitu, Belanda, dia banyak yang pengen pindahin asetnya ke Poland, gitu. Karena menguntungkan buat beberapa perusahaan. Jadi di situ sih lebih prakteknya sih lebih di situ. Jadi kayak lebih jadi kayak gini ya gitu. Kalau melihat Mas Iqbal sendiri, Mas Iqbal beberapa semester di Australia nih, apa bedanya juga nih Mas Iqbal antara sistem akunting di Australia dengan Eropa sekarang? Itu beda lagi sebenarnya. Jadi kayak saya bilang tadi kan, akunting di tiap negara tuh beda. Waktu di Jepang saya pelajarin GAD karena semenjak Perang Dunia Kedua Jepang itu benar-benar ngikutin Amerika banget. Amerika pakai GAD, dia pakai GAD. Amerika masuk di waktu di tahun 1998 Hobbes itu bikin penelitian tentang klasifikasi negara-negara yang memakai sistem European, komunisme, terus GAP, common law. Itu Jepang tuh udah dari tahun 1960-40-an malah dia pakai US GAAP. Waktu saya di Australia, karena Australia ini sebenarnya miliknya UK, ya kan, bagian dari UK sebenarnya, Australia, Singapura, terus Virgin Island dan lain-lain. Mereka makainya common law. Jadi waktu saya di Australia, saya benar-benar pelajarinya beda lagi. Dia pakai sistem common law dan sebagian mengadopsi GAAP. Jadi benar-benar nggak nyentuh IFRS sama sekali saya waktu di Australia. Dan sampai di Europe beda lagi. Jadi di kepala saya ini sebenarnya udah macam-macam isinya. Mengenai standar akuntansi ini udah isinya udah macam-macam. Cuman saya sekarang lebih fokus ke IFRS sih. Karena IFRS itu cenderung lebih, kalau menurut saya sih IFRS itu cenderung lebih transparan. Dan kenapa European Union juga memakai IFRS, saya pikir karena salah satunya itu, karena IFRS itu lebih transparan dan mengurangi tingkat resiko sih sebenarnya. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Ini teman-teman yang baru bergabung, jika ada pertanyaan untuk kedua narasumber, yang satu ini yang tadi setelah menjelaskan perihal akunting, sistem standar dan akunting ini, Mas Iqbal. Jadi Mas Iqbal ini salah satu mahasiswa di Universitas Columbia, juga sedang melakukan exchange di Portugal seperti itu. Beberapa pengalamannya tadi sudah dijelaskan sendiri oleh Mas Iqbal, dan tamu kedua ini kita ada Mas Jeffrey Henardi yang tadi pertama sudah menjelaskan tentang kondisi perkuliahan di Polandia. Nah, Mas Jeffrey ini adalah salah satu ambasador dari NAFA. NAFA ini adalah agensi resmi dari Polandia. Jadi jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom chat di bawah. Jadi kita langsung bisa tektok aja gitu. Nah, untuk kita lanjut ke sesi kedua ini. Nah, Mas Iqbal dan Mas Jeffrey ini adalah dari dua skema beasiswa yang berbeda. Nah, mereka datang ke Polandia. Mas Iqbal ini merupakan salah satu awardee dari MTB Nusa Tenggara Barat seperti itu. Dan Mas Jeffrey ini adalah salah satu datang dengan skema government to government. Jadi
kerjasama antara pemerintah Polandia dengan pemerintah Indonesia. Itu dengan nama beasiswanya itu Ignasi. Nah, jadi ini dari Ignasi dulu nih Mas Jeffrey bisa menjelaskan bagaimana benefit-benefitnya dan apa saja yang kita bisa peroleh gitu Mas Jeffrey. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Zulkifli, jadi saya datang ke Polandia ini untuk melanjutkan studi master. Memang dapat beasiswa dari pemerintah Polandia itu sendiri yang nama beasiswanya Ignasi Łukasiewicz. Tapi informasi yang paling pentingnya, sayangnya sampai per tahun ini beasiswa ini masih terfokus untuk di bidang life science dan juga engineering itu sendiri. Ada kemungkinan ke depan akan di extend ke bidang yang lain-lain, karena sebenarnya kalau ngomong beasiswa government to government itu kan banyak hal sebetulnya untuk promosi bidang pendidikan itu sendiri. Nah, jadi ada kemungkinan ke depan bakal bisa di-extend. Jadi kalau emang teman-teman ada yang berminat, monggo untuk diperhatikan terus di website-nya mereka, di Ready Study Go Poland itu ada di Facebook itu sendiri, dan atau enggak di website-nya. Kita ada website 2, go-poland.com or .pl ya, saya lupa, dan satu lagi dari website-nya NAFA itu sendiri. Nah, untuk benefit-nya ini bisa saya bilang fully covered ya, jadi mereka membiayai sekolahnya, jadi saya udah nggak bayar sekolah lagi, dan juga living cost-nya mereka kasih tiap bulan. Jadi worth banget sih kalau buat saya pribadi. Jadi saya hampir nggak ke luar uang dari kantong pribadi, hanya buat awal-awal settlement dan juga untuk tiket pesawat aja untuk awal-awal. Untuk currency sendiri Mas Jeffrey, apakah berapa sih per bulannya living allowance yang diberikan, dan apakah cukup gitu, dan apakah kita memiliki jenjang karir ke depan setelah lulus dari Uni Polandia? Oke. Kalau untuk bicara living cost dari pihak NAFA sendiri, NAFA itu pemberi beasiswa yang mana juga pihak yang merekrut saya untuk jadi digital ambassador. Untuk beasiswa saya mereka beri itu nominal sekitar 1.500 zloty, yang mana currency-nya antara zloty dengan rupiah itu per hari ini sekitar 1 zloty itu sekitar 3.600-an lah. Oke, nanti teman-teman bisa teman-teman akuntansi pasti jago lah ya ngitungnya ya. Dan kalau ditanya cukup atau enggak, personally cukup sebenarnya untuk 1.500. Memang tidak untuk bermewah-mewah, tapi untuk hidup dan menjalani studi itu cukup. Tentu saja kehidupan di Polandia itu nggak di Poland ya, mungkin di seluruh wilayah Europe, dan nanti Iqbal juga mungkin bisa relate, kita nggak bisa kayak dikit-dikit makan keluar